Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Tumenggung Murti Wandawa. Pinaka Swasti Ratu tergetar hatinya melihat sebuah patung wanita. Walaupun pamannya belum memberitahu gambar siapa patung itu, namun gadis itu dapat menduganya. Gambar patung itu adalah gambar wanita yang sangat cantik. Goresan dan pahatan patung itu sedemikian halusnya, seakan-akan dari patung itu memancarkan cahaya kehidupan. Gadis itu semakin dekat dengan patung itu, dan perasaannya semakin dekat dengan Ibu. Ibu, mengapa kau pergi begitu cepat? Mengapa kau pergi ketika aku lahir? Mengapa, Bu? Patung itu ditubruknya, dipeluknya, dan diciumnya berulang-ulang, seakan-akan bukan patung yang sedang dihadapinya. Ibu, aku anakmu, Bu. Ibu, mengapa kau tinggalkan aku? Ki, ibumu sudah merasa tenang di alamnya. Ibumu sudah dipanggil kembali oleh yang menciptakannya. Yang kau peluk itu hanyalah sebuah patung yang tidak dapat menjawab setiap kata-katamu. Yang tidak merasa sedih setiap jatuh butir-butir tangismu. Dia akan tetap tersenyum apapun yang kau lakukan pada patung itu. Sudahlah, Nuk. Sudahlah. Sudahlah, Pinaka. Jangan kau biarkan perasaanmu larut dalam kesedihan yang dalam. Sudahlah. Lepaskanlah patung itu. Kameswara mengulurkan tangannya, kemudian membimbingnya, dan selanjutnya pergi meninggalkan patung itu, mengikuti pamannya Biku Dewahastu. Goa itu semakin ke dalam ternyata semakin menyempit, dan membentuk sebuah lorong yang semakin dalam. Batu-batu lancip mencuat dari atas dan bawah, sampai akhirnya mereka kemudian tiba di sebuah ruangan yang cukup lapang. Nah, Duk, sebelum kau pergi melanjutkan mencari ayahmu Galuh Urang, pada kesempatan yang singkat ini, Paman bermaksud memberikan oleh-oleh sebagai kenang-kenangan kau berjumpa dengan Paman. Dan kau juga, Kameswara, kau pun akan memperolehnya sama dengan Pinaka Swasti Ratu. Paman akan menurunkan ilmu yang telah lama Paman kuasai. Nah, lihatlah pahatan-pahatan yang Paman lakukan pada dinding goa ini. Lihatlah gambar-gambar itu.
Gambar itu adalah orang yang sedang melakukan gerak ulah kanuragan ilmu dari perguruan Wulan Sumirat yang telah paman kembangkan sendiri. Wulan Sumirat inilah yang menjadi ciri perguruan Widara Kandangan yang dikembangkan oleh ayahmu Galuh Urandu. Ya, mungkin kau tidak terlalu sulit mengenalinya. Karena ciri ilmu kanuragan ini telah lama kau kenal dan pelajari. Namun pengembangannya hingga pada lontaran kekuatan inti sangat jauh berbeda, Nduk. Nah, karena itu pelajarilah ilmu ini. Dan sebelumnya kosongkanlah jiwa kalian. Dengan keheningan rasa, kalian akan bisa mengenali sifat-sifat ilmu Wulan Sumirat. Nah, sekarang kalian berdua silakan mempelajarinya. Paman akan keluar dari gua ini. Tengah malam nanti, Paman akan datang lagi menjumpai di lorong yang tadi mereka lalui. Sebelum melangkah pergi, beberapa saat dia memandangi anak keponakannya. Rasanya seperti ada sesuatu yang bergolak dalam hatinya. Kemudian dia segera melangkah pergi keluar goa. Tinggallah sepasang anak muda berlawanan jenis itu memperhatikan tulisan-tulisan yang terpahat pada dinding goa beserta gambaran gerak-geraknya. Apa yang akan kita lakukan, Kameswara? Menurut petunjuk pamanmu, kita harus mengosongkan pikiran untuk bisa mempelajarinya. Tapi rasanya aku tidak mengerti. Ada sesuatu hal yang menurutku aneh dan janggal. Maksudmu? Jika pamanmu mewariskan ilmu kanuragan ini kepadamu, adalah sudah sewajarnya. Tetapi bagaimana dengan aku? Mengapa pamanmu juga memberi kesempatan kepadaku untuk ikut pula mempelajarinya? Apakah itu merupakan sesuatu yang aneh? Sangat aneh, Swasti Ratu. Seseorang menurunkan ilmu kepada orang lain, tentu harus jelas maksudnya. Mungkin karena kau ikut menghadap bersamaku? Itu bukan alasan. Sudahlah. Jangan persoalkan itu. Tunggu. Jangan-jangan... Kenapa? Paman Biku dan ayahmu adalah sahabat ayah angkatku Ki Ageng Pesanggaran. Paman Biku mengatakan tidak mengetahui perjalanan hidup ayahku, terutama dengan anak-anaknya. Aku berpikir justru sebaliknya. Paman Biku sangat mengetahui semua putra-putri ayahku. Bahkan mungkin sangat mengenali diriku. Siapa aku ini sebenarnya? Mungkin. Baiklah, aku anggap itulah alasan yang paling tepat. Sehingga Paman Biku ingin membekali ilmu kepadaku. Ya, anggaplah begitu. Anak muda itu mulai memperhatikan dengan seksama seluruh simbol-simbol gerak ulah kanuragan yang terpahat dan tergambar pada seluruh dinding goa itu. Kemudian mereka mempelajari sikap dan sifat-sifatnya. Beda dengan Kameswara, Pinaka Swasti Ratu sangat mengenali landasan ilmu itu yang tidak jauh berbeda dengan yang pernah diterima dan dipelajarinya melalui ayahnya, Galuh Urang. Gadis itu sangat mengerti dan menyerap seluruh maknanya. Akhirnya gadis itu berusaha mencoba menerjemahkan gerakan-gerakan gambar itu dengan gerakan tubuh yang sebenarnya. Gadis itu sepertinya sedang menari-nari. Dia bergerak semakin cepat. Tubuhnya meliuk-liuk seirama dengan semua gerak yang terpahat di dinding goa. Sementara Kameswara berdiri terpaku memperhatikan Pinaka Swasti Ratu. Diperhatikannya dengan seksama. Semakin lama semua gerakan itu semakin cepat. Tubuh gadis itu seolah-olah terbungkus oleh bayangannya sendiri. Dan semakin lama semakin kabur. Kameswara tetap memperhatikan dengan seksama. Sebagai seorang yang sekian lama mempelajari ulah kanuragan dari berbagai ilmu, pemuda itu melihat sesuatu yang tidak dimengertinya. Namun lambat laun dia dapat menyimpulkannya. Aku ingat apa yang dikatakan oleh Paman Biku Dewa Hastu waktu ia memberi petunjuk sebelum ia meninggalkan gua ini. Kosongkanlah jiwamu dengan keheningan rasa. Kau pasti dapat mengenali sifat-sifat dan sikap ilmu itu. Agaknya kata-kata itu merupakan kuncinya. Sebaiknya aku memperhatikan semua pahatan itu lebih cermat.
Aku harus memindahkan semua gambar-gambar itu ke dalam ingatanku. Barulah aku bisa melakukannya, seperti petunjuk Paman Biku Dewa Hastu. Berlainan jenis itu, masing-masing dengan sikapnya. Mereka mempelajari ilmu itu dengan caranya masing-masing. Dengan lincah sekali, gesit bagaikan burung Sri Gunting, Pinaka Swasti Ratu terus bergerak menari-nari, mengikuti gerakan-gerakan gambar pada dinding goa. Sedangkan Kameswara justru lebih banyak merenung, berpikir dan menganalisa. Tidak terasa oleh mereka, waktu terus berjalan dan mulai merambat malam. Tetapi kedua anak muda itu tidak menghentikan pelajarannya. Di dalam siraman cahaya obor, mereka terus berlatih. Apa yang sedang kau pikirkan, Rahastri Kandi? Rahastri, jawablah pertanyaan ibu tadi. Dari tadi ibu melihat kau termenung saja. Sepertinya kau sedang memikirkan sesuatu. Aku sedang memikirkan Kakang Kameswara. Di manakah sekarang ia berada? Kau tidak usah terlalu mencemaskannya. Kakangmu memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Tidak mudah orang akan mencelakakannya. Bukan itu yang aku pikirkan, Bu. Lalu soal apa? Soal calon suamiku. Ada apa dengan calon suamimu? Salahkah kalau aku menanyakannya, Bu? Tidak salah. Aku merasa heran, Bu. Mengapa sampai saat ini belum juga aku dipertemukan dengan calon suamiku? Aku rela memutuskan hubungan cintaku dengan Kakang Kameswara karena aku lebih memberatkan baktiku sebagai seorang anak. Tetapi, mana calon suamiku pilihankan sejak dulu sebelum aku sendiri mengetahui apa arti dari perjodohan? Kau seorang wanita, Rahastri. Tidak pantas mempersoalkan hal itu. Bukan soal pantas atau tidak pantas, Bu. Tetapi aku tidak ingin terombang-ambing dalam ketidakpastian. Ya, kalau memang aku telah dijodohkan, aku ingin segera mendapatkan kepastian. Kalau aku harus menjadi seorang istri dari suami yang tidak aku cintai, ya, biarlah. Aku pasrah demi baktiku pada ibu dan ayah. Rahastri, anakku. Tidak ada orang tua bermaksud buruk terhadap anaknya. Itu pendapat ibu. Kenyataannya, Bu, apa yang aku dapatkan selama ini hanyalah sesuatu yang pahit. Kau jangan berpendapat begitu, Rahastri. Tetapi itulah yang aku dapatkan selama ini, Ibu. Aku mengerti, ayah dan ibu ingin memberikan yang terbaik untukku, sampai yang sekecil-kecilnya. Baiklah, sekarang aku memohon kepada ibu, pertemukanlah aku dengan calon suamiku. Ibu tahu apa yang kau rasakan. Ibu mengerti. Tetapi ibu mohon, cobalah engkau bisa mengerti. Ayahmu sedang pergi. Katanya ke Kambang Ayun. Kapan kembalinya ibu tidak tahu. Tunggulah sampai ayahmu pulang. Ibu, katakanlah, Bu, siapakah sebenarnya calon suamiku itu? Di mana tempat tinggalnya? Aku akan mencarinya, Bu. Apa yang akan kau lakukan, Rahastri? Banyak hal yang bisa aku lakukan, Bu. Aku bisa menilainya. Apakah ia pantas menjadi seorang suami yang harus diabdi? Apa yang akan kau lakukan itu tidak pantas. Ibu, izinkanlah aku pergi, Bu. Jangan mengkhawatirkan aku. Aku bisa menyamar sebagai seorang lelaki. Aku bisa menjaga diri. Bukankah ayah telah menggemblengku untuk menguasai ilmu ulah kanuragan yang ayah miliki? Katakanlah, Bu, kemana aku harus menemuinya? Perempuan tua itu tidak dapat berkata-kata. Tatapan matanya menerawang, seolah sedang merenungkan sesuatu. Rahastri mendekati ibunya, kemudian menyentuh lengannya. Dia berharap ibunya bersedia menceritakan sesuatu. Namun tiba-tiba dia melihat mata ibunya basah.
Tetes air matanya jatuh. Ibu, ada apa, Bu? Kenapa Ibu menangis? Suara apa itu, Kami Suara? Gempa! Ketika Kameswara dan Pinakaswasti Ratu sedang menekuni ilmu yang terpahat dan tergambar di dinding goa, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara gemuruh yang sangat dahsyat. Tempat mereka berpijak terasa bergoyang. Keduanya segera melompat mendekati pintu goa. Apa yang terjadi, Kami Suara? Batu-batu berguguran dari tebing jurang di luar goa. Dan pintu goa tertutup oleh batu-batu itu. Lalu, bagaimana kita bisa keluar dari dalam goa ini? Kalau aku mencoba memecahkan batu yang menyumbat pintu goa itu, rasanya percuma saja. Karena batu-batu itu akan berguguran lagi dan tetap saja menyumbat pintu goa. Kami Suara, apakah ada orang yang sengaja membuat seperti ini? Aku pun berpikir begitu. Mundurlah, Pinaka. Kita lihat apa yang akan terjadi. Apa yang akan kau lakukan? Saya berbicara, pemuda itu memusatkan panca inderanya. Dia berdiri tegak dan perlahan-lahan tangannya bergerak. Kemudian dia melompat jungkir balik ke belakang 3 kali. Kekuatan yang mengkirisi telah disiapkan untuk menggempur tumpukan batu-batu itu. Kekuatan yang bersumber dari ilmu riung laut terpusat pada kedua ujung jari telunjuknya. Kemudian pemuda itu menyentuhkan kedua jari telunjuknya yang saling mengkait. Tubuhnya sedikit merendah dengan kaki kiri ke depan. Kaki kanan menyiapkan kuda-kuda yang kokoh ke belakang. Matanya terpejam. Dan sejenak kemudian, dari kedua ujung telunjuk tangannya, keluar asap mengepul sedikit demi sedikit dan hampir tidak dapat dilihat oleh mata. Kemudian ditariknya nafas panjang-panjang. Seberkas sinar keluar dari ujung jari telunjuk pemuda itu dan melesat menghantam tumpukan batu-batu yang menyumbat pintu goa. Batu-batu itu pun meledak keras sekali dan pecah berantakan. Bongkahan batu-batu itu berhamburan kemana-mana, meninggalkan suara yang amat gemuruh. Sia-sia saja Kami Suara. Apa yang kau katakan tadi terbukti. Batu-batu itu tetap saja menyumbat pintu goa. Kita tidak dapat keluar dari sini. Mudah-mudahan saja Paman Biku Dewa Hastu segera mengetahuinya dan segera menolong kita. Kalau tidak, kita bisa mati kelaparan di sini. Jangan segera berputus asa. Mudah-mudahan kita segera mendapat akal untuk keluar dari sini. Bagaimana kalau kita coba sekali lagi? Kita gabungkan kekuatan kita berdua. Bagaimana menurutmu? Ya, namanya kita mencoba dan berusaha. Itu ada baiknya. Ayo kita mulai.
Sekali lagi, Kameswara segera memusatkan panca inderanya dan kemudian melompat mundur jungkir balik mengambil sikap seperti semula. Sedangkan Pinaka Swasti Ratu berdiri tegak dengan kaki merapat. Kedua tangannya seperti sedang menyembah di depan dada. Namun perlahan-lahan, sikap itu segera berubah. Perlahan-lahan, gadis itu merendahkan diri sehingga kakinya agak merenggang dan amblas ke dalam tanah. Kekuatan yang terpancar dari sikapnya menandakan ia tengah merambah pada senjata pamungkas. Seolah-olah berat badannya menjadi berlipat-lipat, sedangkan sikap tangannya yang semula saling menyentuh kini berubah. Jemari tangannya menuding ke atas, sedangkan telapak tangan kirinya bagaikan menyangga ke bawah. Sepasang anak muda itu masing-masing telah memusatkan kekuatan. 2, 3. Gabungan kekuatan itu menghantam tumpukan batu-batu yang menyumbat pintu goa. Suara ledakan benturan mengakibatkan batu-batu itu berantakan dan menimbulkan suara gemuruh yang sangat dahsyat. Tetapi bongkahan-bongkahan batu-batu itu tetap saja kembali menutupi pintu goa. Ternyata usaha kita masih sia-sia. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak usah terlalu cemas. Paman Biku pasti akan berbuat sesuatu untuk menolong kita. Jangan panik. Sebaiknya kita tenangkan diri dulu. Mudah-mudahan Paman Biku segera mengetahuinya. Ada apa dengan Paman Biku Dewa Hastu? Mengapa sampai saat ini beliau belum juga datang menjenguk kita? Apakah kau merasa lapar, Pinaka? Tidak. Aku belum merasa lapar. Mungkin pamanmu ketiduran, sehingga lupa kepada kita. Sebaiknya waktu kita ini kita pergunakan untuk melanjutkan mempelajari ilmu yang terpahat pada dinding gua, daripada kita mempersoalkan Paman Biku Dewa Hastu. Oh ya, Pinaka, aku rasa sikap yang kau gunakan untuk mempelajari ilmu itu tidak tepat. Ingat baik-baik pesan Paman Biku. Hanya dengan mengosongkan jiwa, kau akan berhasil mempelajari ilmu itu. Ilmu yang terpahat pada dinding gua itu memang sangat luar biasa. Namun dasar-dasarnya sama dengan yang selama ini kupelajari dari ayahku Galuh Urang. Aku tidak mengalami kesulitan untuk memahaminya. Aku mengerti, tetapi aku melihat seperti ada sesuatu yang tidak dapat kau mengerti. Tetapi entahlah, mungkin kau yang benar. Justru aku bingung melihat kau bersikap diam, tidak melakukan sesuatu kecuali hanya memperhatikan gambar-gambar itu tanpa mencobanya mengikuti dalam gerakan. Aku harus bersikap begitu, Pinaka, karena berbeda dengan kau yang sudah hafal dengan unsur-unsur gerak ilmu itu. Tentunya aku harus menempuh cara yang berbeda. Kau tentu tidak akan berhasil dengan cepat, apalagi dalam waktu kita yang terbatas, kalau kau tidak langsung mencobanya dengan unsur gerak. Nanti, setelah semua gerakan-gerakan gambar itu dan kalimat-kalimatnya sudah hafal dalam ingatanku, baru aku akan mencobanya. Nah, lanjutkanlah. Biarlah aku akan menyimak saja dulu. Atau mungkin aku bisa memperhatikan gerakannya darimu. Aku tidak keberatan. Baiklah, aku mulai lagi. Kembali kedua anak muda itu melanjutkan pelajarannya. Terus dan terus sampai tidak mengenal waktu. Sementara waktu berjalan semakin cepat, tidak terasa fajar pun sudah tiba. Tubuh Pinaka Swasti Ratu berlepotan lumpur dan hampir-hampir menutupi kecantikannya. Sementara sebaliknya Kameswara, meskipun tubuhnya bersih karena dia tidak melakukan gerakan apapun kecuali menghafal dan menganalisa, namun tatapan matanya menjadi kuyu dan kelihatannya letih sekali. Saat fajar tiba, pemuda itu mengambil tempat duduk di atas batu. Dia bersila di atasnya dan alam pikirannya pun mulai menerawang. Angan-angannya menjelajah pada alam yang berbeda. Kameswara, apakah kau mendengar suaraku?
Jawablah, Kameswara. Kameswara larut dalam semedinya. Sebaiknya aku melakukan hal yang serupa. Ada apa, Nyai? Sepertinya Nyai sedang kebingungan. Paman Chandrik, apakah kau melihat anakku Rahastri Kandi? Oh, tidak, Nyai. Saya tidak melihatnya. Memangnya ada apa? Rahastri Kandi pergi. Anak Angger Rahastri Kandi pergi? Pergi kemana, Nyai? Ia tidak mengatakan kemana perginya. Anak itu meninggalkan surat yang tertulis di atas lontar ini. Berita kepergian Rahastri Kandi menggegerkan perguruan Palwas Sambu. Ken Ratus istri Mahesa Branjangan segera memerintahkan kepada semua cantrik dan murid perguruan untuk segera menyebar mencarinya. Sementara di tempat lain, gadis itu sendiri dengan tenangnya menunggang kuda menuju ke suatu tempat. Dengan berganti pakaian layaknya seorang pria, gadis itu tidak menemui kesulitan di perjalanan. Tidak satupun orang mengenalinya. Mengapa aku sulit melakukan semedi? Lain dengan Kameswara. Lakunya seperti orang mati. Tidurkah dia? Kameswara? Kau mendengar suaraku? Kameswara? Kau dengar suaraku tidak? Bukan main. Aku cubit kulitnya. Sepertinya ia tidak merasakannya. Wah, heran aku. Atau memang ia tidak merasakannya sama sekali? Sebenarnya lah, pemuda itu memang sedang berada di dalam keadaan yang sulit untuk dimengerti. Jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, melayang-layang. Meskipun tubuhnya duduk dengan tenang sambil bersila dan desah nafasnya mengalir teratur, namun tubuh itu beku. Jiwanya yang meninggalkan raganya bergerak-gerak seperti sedang menari-nari, seirama dengan gerak gambar-gambar yang terukir pada dinding goa. Kameswara, apa yang sedang kau lakukan? Aneh, Kameswara sepertinya tidak sadar dengan semua yang dilakukannya. Ia bergerak dengan mata tertutup. Bukan main. Hebat, sangat menakjubkan. Gerakannya persis sama dengan gerakan gambar yang ada di dinding goa. Gadis itu sangat kebingungan melihat apa yang dilakukan oleh Kameswara. Semua gerakan pemuda itu memancarkan keperkasaan olah kanuragan dari perguruan Wulan Sumirat. Sementara itu, tanpa disadari, sepasang mata melihat semua yang terjadi pada kedua anak muda itu. Mata itu melihat dengan takjub, melotot, dan mulutnya komanyikan rasa kagumnya. Sedangkan Pinaka Swasti Ratu sendiri yang menyaksikan langsung sangat terkejut, serasa sulit untuk mempercayainya. Nah, apakah sebenarnya yang sedang dilakukan oleh pemuda itu? Saudara pendengar, untuk mengetahuinya, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.